Halo, selamat malam. Ini malam yang luar biasa karena saya diapit oleh dua orang hebat dari Flores Timur. Satu dari Adonara, satu dari Larantuka, daratannya. Benar. Itu masuk Lama Holot semua kah? Lama Holot kami Da- setrum. kategori ini ya, kulturalnya. Lama Holot ya. Nah, ini Bang Elton John. Ya mirip-mirip tapi saya sedikit ke Wada gitu. Oh, Elton Wada. Elton Wada. Kami sama-sama Iya punya sih. minat yang sama. Iya, karena dalam Manggarai itu ada judul lagu itu Wada. Ya, Wada. Wada itu semacam seruan gitu. Jadi Elton John, Elton Wada sepertinya ada satu kebetulan yang luar biasa lah. Semoga benar istilah Wada itu tadi, karena saya sedikit lupa juga arti kata Wada. Tapi ada lagu itu Wada yang ditulis Om Ivan sama ini Frankie. Itu lagu bagus. Nah, ini Bung Tony. Siap. Tony keluarga itu kah? Orde Baru itu bukannya? Oh bukan. Oh, Tony Soeharto. Lawan. Sorry. Tony saja. Iya. Tony T. Iya. Keluarga Orde Baru nih, aduh, pusing juga. Jadi tapi ingat nama Tony Orde Baru itu saya ingat. Itu Kon- Tommy kayaknya, Bang. Iya, Itu Tommy. aduh sorry. Tommy. Kami beda di huruf tengahnya. Huruf tengah. Iya, huruf tengah. Oh ya. Tapi anyway, tidak ada hubungannya dengan itu tadi topik kita malam ini. Jadi kita mau diskusi santai lah tentang satu topik yang saya pikir penting untuk kita elaborasi bersama ya dengan teman-teman juga yang menyaksikan video ini gitu. Tentang dosa. Tapi mungkin dosa nanti akan berkembang ke diskusi kita tentang politik gitu. Tapi jujur saya belum punya pertanyaan tentang ini. Tapi sebelum kita buat video ini, sepertinya Om Elton tadi punya pertanyaan yang penting untuk kita diskusikan, Om Elton. Saya kira itu juga yang menjadi alasan kita membuat video ini. Seperti apa tadi pertanyaannya, Om Elton? Begini teman-teman, ada suatu persoalan yang saya kira menarik untuk kita diskusikan bersama. Itu soal alasan manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi selama saya belajar di Ledlero, paling kurang yang saya ketahui dari buku Alam Menggugatnya Pater George Kirchberger, itu di sana Alam tertulis. Menggugat? Ya, Alam Menggugat. Wah, berat, Berat keras. itu juga. Tapi ini Allah bisa menggugat ini, Iya. menggugat manusia. Silakan. Jadi di sana manusia itu dikatakan jatuh dalam dosa karena kecurigaan terhadap Allah. Kecurigaan terhadap Allah. Nah, bagi saya ini kemudian sangat tidak manusiawi dalam konteks bagaimana setelah penciptaan manusia berjalan di Taman Eden, kemudian bagaimana rupa Allah hanya dalam bayangan mereka, lalu kecurigaan terhadap Allah itu apakah benar-benar menjadi alasan mendasar manusia jatuh dalam dosa, ataukah ada alasan yang lain? Kalau misalnya kita lihat dari kisah di Taman Eden, manusia ketika disuruh Allah untuk melihat-lihat situasi Taman Eden, yang kita lihat di sana justru hal yang kemudian membuat manusia dikatakan berdosa itu justru sangat materialistik. Karena manusia berhadapan dengan taman, berhadapan dengan pohon pengetahuan, berhadapan dengan buah. Dan justru buah ini yang kemudian menjadi akar. Jadi dari mana kecurigaan manusia itu muncul, sedangkan di hadapan mereka itu
itu hal-hal yang bisa diamati secara indrawi kan, yang membuat manusia jatuh dalam dosa itu buah materi. Iya. Sehingga pertanyaan saya itu, apakah benar manusia jatuh dalam dosa itu murni merupakan suatu persoalan teologis atau alasannya alasan teologis, atau manusia jatuh dalam dosa itu menemukan dasarnya dalam alasan-alasan ekonomis, materi, dalam konteks sebuah. Ya seperti itu saja. Itu pertanyaan saya. Kami tidak harus mendiskusikannya tuh, biar pendengar yang jadi kita diskusi sama-sama. Iya. Tuh nih ada ini kan, ada insight yang bisa merespon ini. Saya sejauh ini belum. Belum ya? Saya untuk membayangkan seolah-olah bahwa pertanyaan itu kemudian muncul seakan-akan bahwa ada pemisahan yang tegas antara apa yang bersifat materi dan imateri gitu. Jadi ada berusaha untuk dipisahkan gitu. Ya. Jadi barangkali sepenangkapannya saya lebih ke problem ekonomi politik ya. Itu yang saya tangkap untuk sementara ya. Tidak fix juga, nanti kedepannya bisa didiskusikan gitu. Tapi selama ini sejak misalnya kalau kita lihat pembentukan gereja gitu, atau misalnya karena rujukan misalnya buku misal Allah yang alam gugat tadi, itu kan pasti rujukannya tidak lain tidak bukan ya harus ke Alkitab gitu kan. Untuk bisa kemudian ambil ilustrasi itu untuk menjelaskan ke kita gitu. Tapi yang menjadi menarik dari pertanyaan bukan menarik ya, menjadi penting dari pertanyaan itu adalah ada sesuatu yang baru gitu, perspektif baru yang jujur saya secara pribadi juga tidak pernah membayangkan bahwa ternyata barang ini tidak didiskusikan sebelum-sebelumnya. Maksudnya selama ini barangkali ada di luar sana yang mungkin diskusi kan, tapi kita secara pribadi kan belum juga ngobrol soal barang-barang begitu kan. Ya minimal kita berdua ya. Minimal. Kalau Elton mungkin sudah pernah mendiskusikan. Makanya saya pikir itu bisa jadi hal yang menarik untuk hal yang penting juga. Saya sendiri sih kalau untuk itu, untuk diskusi yang serius yang paling kurang tentang itu hampir pasti belum ya. Gini kalau saya coba merespon ya, ini kan sebenarnya satu rumusan mendasar ya untuk memaknai apa itu dosa ya. Kalau saya boleh tangkap ya, dari cara Elton membawa kita dalam diskusi tadi ini kan sebenarnya mengajak kita kepada satu formulasi pertanyaan yang lain tentang dosa, atau setidaknya membawa dosa itu ke dalam satu diskusi yang bersifat polemikal ya. Jadi membawa kita dalam polemik gitu ya. Karena pertanyaannya kalau saya bisa tangkap ya, kalau dirumuskan secara berbeda tanpa mengubah substansi pertanyaannya adalah apakah dosa itu peristiwa yang sangat terkait dengan dimensi yang materialistik, ataukah dosa itu adalah peristiwa yang sangat terkait dengan suatu yang bersifat idealistik. Jadi teologis sebagai satu rumusan idealis tentang kesempurnaan Allah dan kesempurnaan ciptaan gitu, dan dosa adalah satu konsep abnormal yang mengganggu keutuhan ideal itu sendiri gitu. Dan ini saya kira punya konsekuensi yang sangat luar biasa dari cara kita melihat dosa, dan punya implikasi-implikasi yang sangat politis ya, cara kita mendiskusikan ini gitu. Mungkin sebelum ke arah sana ya, sebelum saya sedikit memberikan pendapat saya tentang merespon pertanyaan itu adalah mengapa kecurigaan terhadap Allah itu
dalam momen Taman Eden itu dianggap dosa gitu, dianggap sebagai keberdosaan. Sebelum kita bertanya tentang apakah keberdosaan itu sebagai satu momen yang bersifat materialistik atau momen yang bersifat teologis gitu. Kalau menurut Bung Elton sendiri, mengapa kecurigaan terhadap Allah itu sendiri itu dianggap sebagai keberdosaan gitu. Apa sih yang menjadi landasan kita mendefinisikan itu sebagai dosa gitu? Kalau dari saya hampir pasti itu kalau misalnya alasan keberdosaan manusia itu dikembalikan ke curigaan manusia terhadap Allah. Itu kalau dikatakan bahwa menjadi asal mula dosa, itu saya sampai sekarang merasa terganggu, bahkan bukan merupakan jawaban yang pasti bahwa memang kecurigaan manusia itu menjadi alasan. Tapi makanya begini, saya terganggu dengan alasan itu karena bagaimana mungkin manusia dia mencurigai Allah berdasarkan pengetahuan yang dia dapat dari Allah itu, maksudnya bagaimana mungkin dia melakukan dosa dengan merefleksikan dulu Allah tuh. Dia mesti merefleksikan dosanya berdasarkan situasi konkretnya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada di sekitarnya itu yang kemudian mesti menjadi justifikasi real kan, bahwa dia berdosa. Pengenalannya terhadap Allah itu setelah penciptaan itu belum terlalu dalam, itu masih ada jeda waktu bahwa dia menyadari bahwa situasi ini salah di mata Allah, tapi di hadapan dia yang real itu dia berhadapan dengan pengetahuan tentang dosa yang sudah dicanangkan oleh Allah. Jadi dia jatuh dalam dosa bukan karena dia curiga terhadap Allah, tapi karena sesuatu yang ada di hadapan dia yang kemudian dilarang oleh Allah. Makanya jawaban bahwa manusia jatuh dalam dosa berkaitan dengan kecurigaan manusia terhadap Allah itu mungkin terlalu idealis, karena manusia sangat terbatas, dan untuk menyentuh Allah itu kita hanya hanya jejak-jejak kaki Allah saja yang kita ketahui. Atau bisa dibilang keberdosaan itu bukan momen kecurigaan ya, tapi lebih ke satu momen limitasi ya, keterbatasan yang memang menjadi satu keniscayaan ya. Karena kita tidak akan pernah utuh memahami Allah gitu. Jadi itu terrepresentasikan dalam karena buah yang dimakan itu kan konstruksi dalam Alkitab itu kan buah pengetahuan kan. Jadi ada semacam ini ilustrasi yang menarik bagi saya gitu. Allah ada konstruksi buah pengetahuan, tapi kenapa memakan buah pengetahuan itu dianggap sebagai momen manusia jatuh dalam dosa gitu kan. Gitu. Bisa jadi kan karena itu sebenarnya simbolisasi dari bahwa kita tidak akan pernah sampai pada pemahaman kita secara total tentang Allah gitu. Dan limitasi itulah yang menjelaskan keberdosaan ya. Dan keberdosaan di sini mungkin tidak kita letakkan dalam satu kategori moralitas baik buruk ya. Tapi keberdosaan sebagai momen limitasi itu sendiri, momen keterbatasan. Jadi bagi saya itu bukan momen kecurigaan terhadap Allah gitu, tapi momen keterbatasan kita dalam memahami Allah sebagai satu simbolisasi dari kesempurnaan, totalitas gitu ya. Bahwa berdosa itu sebenarnya kita berada dalam satu momen kita berjumpa dengan keterbatasan memahami sesuatu yang total, yang sempurna gitu. Dan memakan buah pengetahuan sebenarnya menegaskan bahwa kita hanya bisa mengenal dunia melalui mediasi, melalui representasi, melalui pengetahuan yang kita konstruksi terus menerus. Bisa jadi seperti itu. Jadi
keberdosan itu adalah satu momen limitasi di mana kita tidak akan bisa lagi, atau bukan bisa, kita memang sejak awal tidak akan bisa terhubung dalam satu totalitas yang sempurna yang kita simbolkan sebagai Allah gitu. Dan pengetahuan itu adalah satu penegasan bahwa kita hanya bisa mengenal dunia melalui representasi, melalui pengetahuan ya, melalui dunia simbolik gitu kan, gitu. Dunia pengetahuan dan lain-lain gitu. Maka buah itu menjadi satu momen simbolisasi dari manusia itu dalam keberdosaan itu adalah manusia yang sebenarnya hidup dalam limitasi, tapi dia berusaha untuk mengatasi limitasi itu dengan terus memproduksi pengetahuan tentang dirinya gitu. Itu kalau saya merespon soal apakah kecurigaan atau kita membuka hipotesis lain ya tentang keberdosaan itu. Karena tadi kan saya menangkap ada limitasi ketika meletakkan itu sebagai satu kecurigaan, bahwa dosa adalah kecurigaan terhadap Allah gitu. Kita juga tidak punya basis apa yang menjadi dasar kecurigaan itu muncul gitu. Itu kan tidak terjelaskan ya. Kenapa akhirnya manusia punya dasar tentang kecurigaan? Apakah hanya karena dia sejak awal diberitahu bahwa ada larangan, ada hukuman, ada semua rules, aturan sejak awal, sehingga aturan itu akhirnya menciptakan kecurigaan? Itu kan apakah seperti itu? Tapi sepertinya itu juga tidak cukup kuat ya untuk mengatakan bahwa keberdosaan itu lahir dari sebuah kecurigaan. Karena apa yang mendasari kecurigaan itu gitu? Ya karena larangan itu kan hitam putih, benar salah. Kenapa dia harus memilih kecurigaan sebagai respon gitu? Macam itu tadi kalau misalnya di kitab suci kan itu digambarkan bahwa kamu tidak boleh makan buah pengetahuan kan. Yang lain kamu boleh makan, tapi buah di tengah ini tidak buah pengetahuan itu tidak boleh kamu makan. Wajar-wajar saja kan kalau misalnya manusia merasa bahwa kok kenapa ada larangan seperti ini. Nah, kalau hasrat manusia itu manusiawi sekali bahwa kenapa? Ini kan pertanyaan tuh. Pertanyaan yang menurut saya kalau bilang kecurigaan sebagai alasan, tapi ini suatu pertanyaan yang muncul dari dari hasil ciptaan Allah sendiri. Allah menciptakan manusia, dan ketika Allah menyampaikan itu, lalu pertanyaan itu muncul, kecurigaan itu muncul, itu justru kreasi Allah sejak awal kan. Bagaimana dengan ular, simbolisasi ular? Ular itu sendiri itu mungkin bagian lain ya. Kalau misalnya saya sendiri tuh, ini ilustrasi yang saya buat nih misalnya. Ketika berada dengan Allah itu di Taman Eden kan, manusia itu kebutuhannya terpenuhi. Ya, segala kebutuhan terpenuhi karena dia sudah mendapatkan kesempurnaan dalam Allah kan. Tapi di satu sisi dengan Allah membuat aturan bahwa buah di tengah taman itu tidak boleh kau makan karena kau akan menjadi sama seperti Allah. Itu barangkali bahasa ular Pak Dirsala itu. Iya. Jadi ular itu kan jadi pengetahuan yang ada dalam Allah itu sudah masuk tuh. Sudah masuk sejak awal penciptaan ke dalam manusia. Ke dalam diri manusia itu sudah diletakkan suatu pertanyaan kenapa tuh. Jadi ketika Allah melarang, justru yang lahir itu suatu pertanyaan. Pertanyaan kok kenapa Allah menyuruh saya tidak boleh makan buah di tengah taman? Paradoksal sekali ya. Iya. Jadi itu tidak bisa kemudian menjadi alasan bahwa manusia jatuh karena manusia curiga. Curiga dengan. Tapi justru penciptaan terhadap manusia menurut saya itu kemudian menjadi hal yang belum selesai. Belum selesai. Jadi Allah itu tidak meletakkan kesempurnaan betul-betul dalam diri manusia sejak penciptaan. Bahkan ketika dia menegaskan bahwa jangan memakan itu sebenarnya penegasan tentang limitasi. Ada limitasi tadi. Ada limitasi tadi. Ada perbedaan antara manusia dengan Allah kan? Bahwa ya memang sejak awal ini tidak akan selesai gitu kan? Tidak akan selesai. Gitu. Dalam kacamata berpikir saya begini, saya punya ilustrasi sederhana. Ketika Allah menciptakan manusia itu dia merasa lapar tidak, haus tidak. Karena ada perbedaan
bahwa pencipta itu tak terbatas, ciptaannya itu terbatas kan. Jadi apakah kemudian berangkat dari pertanyaan tadi, kecurigaan itu benar-benar sebagai asal muasal dosa, lalu materi tadi yang dihadapkan dengan buah itu konteks selanjutnya karena kita tidak mempercayai Allah, ataukah sebaliknya? Ataukah sebaliknya? Karena selesai penciptaan, ketika penciptaan itu manusia masuk dalam Taman Eden, saya membayangkan suatu situasi di mana manusia itu merasa lapar tuh. Ya seperti bayi yang dilahirkan, kemudian dia harus tuh memburu makanan, puting dari ibunya kan, puting susu ibunya tuh. Jadi ada perasaan yang sangat manusiawi yang sudah ditempa dari awal tuh. Allah menciptakan manusia untuk merasakan lapar sejak awal. Dan masuk buah ini simbolisasi itu ya. Ya, justru menjadi aneh adalah ketika buah itu dimakan oleh manusia, itu kemudian menjadi momen keberdosaan manusia. Buah pengetahuan dan buah kehidupan. Buah pengetahuan, buah kehidupan. Bukankah itu adalah satu yang sangat positif ya dalam narasi pengetahuan itu kan sebuah kategori yang luar biasa ya. Itu kehidupan juga. Tapi kenapa perjumpaan dengan dua itu menjadi didasari pada satu hukuman, larangan dan encounter manusia pertama dengan situasi itu justru dianggap sebagai keberdosaan. Kalau saya tadi itu ya, kalau saya tadi merespon tadi, kita menggeser diskurs tentang kecurigaan, dosa sebagai kecurigaan, karena kalau saya tidak salah kan argumentasi tentang kecurigaan kan datang dari satu anggapan dalam diri manusia bahwa sepertinya di dalam buah itu disitulah kehidupan yang sesungguhnya ditemukan, iya kan? Ada anggapan seperti itu. Jadi bisa jadi orang akan bertanya balik tuh, kemudian ular tuh ditempatkan di mana kan? Dalam konteks pertanyaan ini, karena ular juga memediasi tuh untuk sampai ke buah itu, ular juga memediasi kan? Ular mengganggu, tapi gangguan ular itu juga menyentuh titik lemah manusia, keterbatasan manusia yang sudah dari awal. Dan kecurigaan itu seharusnya sangat bernuansa positif karena kecurigaan dalam Allah itu. Ya. Kecurigaan tentang sesuatu yang memang datangnya dari rumusan tadi tentang ini hidup, ini pengetahuan, tapi jangan jadi ada negativitas di situ gitu loh. Itu menarik ya. Ada semacam dialektika di dalam itu. Jadi ya makanya saya melihat tadi itu keberdosaan itu tanpa sebuah kategori moral ya, baik buruk. Keberdosaan itu adalah momen penegasan tentang limitasi tentang sebenarnya ketidaksanggupan kita untuk memahami totalitas itu tadi, kesempurnaan itu, tapi kita hanya bisa mendekat itu dengan pengetahuan. Jadi momen kita ada dalam pengetahuan itu sebenarnya momen kita terkutuk dalam dunia simbolik ya, kalau dalam istilah psikoanalisa ya. Jadi kita hanya bisa mengenali dunia melalui representasi ya, konstruksi yang selalu punya limitasi, punya batas gitu. Nah, kita harus struggle untuk terus menemukan apa itu kehidupan gitu, apa itu manusia dan lain-lain. Dan keberdosaan itu adalah satu perjalanan panjang untuk di dalam pengetahuan kita terus menemukan diri kita. Dan dengan gitu kan momen limitasi itu momen yang sangat produktif ya. Itu sih. Ya itu Bung. Sampai saya menikmati alur diskusi. Saya menikmati sekali. Tapi kalau saya lihatnya justru jangan-jangan ya, ini coba ada hipotesis baru ya tentang ini. Jangan-jangan dengan adanya aturan, adanya larangan itu justru pergi ke jangan-jangan itu tanda bahwa Allah kemudian mau supaya cara kalian mengenal hidup ya dengan cara gini gitu. Dengan cara memakan buah terlarang gitu. Meskipun itu tidak langsung gitu. Dari dia sebagai
yang lebih besar gitu. Iya. Dimediasi lewat yang lain. Ya, makanya itu dianggap momen produktif kan. Heeh. Anda hanya mengenal hidup, Anda hanya mengenal pengetahuan kalau melalui jalan keberdosaan. Oh ini Tapi justru begini. terlalu keras. Begini kan? Tapi kan di situ kan akhirnya dosa itu menjadi penting kan. Iya. Tidak hanya sekedar dibicarakan tapi dilakukan gitu. Iya. Dosa itu dia menjadi penting. Justru itu. Posisinya gitu. Di dalam diri kita sebagai manusia. Ya. Jadi kenapa orang selalu bilang kalau nasihat orang tua di kampung kan Ya. banyak buat salah, banyak belajar gitu. Banyak buat salah di situ kau belajar gitu kayak gitu. Oh, ya. Jadi ada momen di mana orang jadinya keluar dari situasi itu gitu. Ketika memang dia tiba pada situasinya. Ya. Jadi kalau yang sering kita diskusikan misalnya Bang Rian, ada orang yang memang lihat bahwa ada peristiwa, dia tidak harus mengalami peristiwa itu, dia bisa berjumpa dengan peristiwa itu lewat orang lain gitu. Tapi justru momen perjumpaan yang dimaksud tadi, yang dialami oleh misalnya dua tokoh kunci di Taman Eden ini, justru momen perjumpaan yang langsung gitu. Dia sebetulnya pengen bilang bahwa pengalaman itu dia jadi penting kan di dalam satu situasi yang membentuk dia sebagai manusia gitu. Jangan-jangan itu usaha Allah untuk mau menunjukkan bahwa kalau kau mau jadi manusia kau harus kayak gini gitu. Ini hipotesis lain lagi ya. Saya kadang melihat begini, Bang. Justru Allah itu dia menyadari ketidaksempurnaan dia juga tuh. Dalam arti begini. Mengapa tuh dia melarang? Ya kan? Jadi kalau misalnya larangan itu tidak dipatuhi, itu artinya Allah juga tidak sempurna lagi. Nah, Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, baru kita tahu Allah mesti menebus tuh. baru ya. Baru kasih turun Yesus. Dan orang selalu membayangkan Yesus datang, kan? kesempurnaan itu Allah. jauh di sana dan Ya. kita menuju Ya. berjalan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa itu, di mana situasi atau Allah itu menjadi tidak lagi sempurna, dan Allah itu tidak mau bahwa dirinya itu dikatakan tidak sempurna pastinya. Jadi celah di mana Allah mempertahankan kesempurnaan itu kemudian membuat manusia tidak boleh makan buah itu. Atau bisa jadi ini ya, bisa jadi bukan datang dengan satu garis argumentasi bahwa ketidaksempurnaan, atau bisa jadi keberdosaan itulah momen di antara ketegangan antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan itu. Dan justru momen memakan buah itu, karena tadi pengetahuan dan kehidupan itu adalah momen untuk mengisi celah ketidaksempurnaan dan kesempurnaan yang sebenarnya di situlah momen struggle untuk terus menemukan bentuk gitu kan. Anyway, banyak hipotesis yang muncul tadi, yang kita sendiri juga sulit menyimpulkan itu. Tapi saya kembali ke itu tadi, dimensi material dari keberdosaan itu penting dan sepertinya punya konsekuensi politik. Yang kita diskusikan juga sebenarnya punya konsekuensi dalam cara kita merumuskan politik ya. Bahwa politik itu sebagai satu struggle untuk terus merumuskan apa itu kebenaran itu kan. Justru karena selalu ada momen krisis, maka kita berupaya untuk merumuskan apa itu kebenaran gitu kan. Dan anggaplah keberdosaan itu sebagai satu momen krisis yang menjadi momen kita untuk menemukan apa itu kebenaran, apa itu kebaikan, apa itu keadilan gitu. Dan itu adalah politik itu sendiri, upaya untuk terus engage dalam satu konstruksi terus menerus itu ya. Dari cara kita mendiskusikan ini sepertinya akan punya konsekuensi ke sana, cara kita melihat dosa dan politik. Ini pasti banyak yang tidak sepakat, tapi tidak apa-apa.
Yang kedua adalah dimensi material itu penting juga, Bung. Memakan buah itu kan momen yang sangat material ya. Material. Memakan buah itu sebagai satu momen keberdosaan. Dan ingat, salah satu penegasan tentang keberdosaan itu adalah manusia akhirnya keluar dari Taman Eden dan harus mengupayakan hidupnya dengan bekerja. Itu kan semua semua ilustrasi tentang dimensi material, kerja dan justru lain-lain. itu yang kemudian mengganggu saya tuh. Begini kan, kalau manusia itu maksudnya kalau misalnya materi itu menjadi awal mula manusia jatuh dalam dosa, tapi kemudian kenapa manusia mesti berkecimpung terus tuh dalam dosa? Karena materi kan datang dari bekerja tuh ya. Jadi hanya untuk dapat makan kita mesti bekerja. Apakah itu yang kemudian punya implikasi pada ketakutan teologis ya? Sehingga orang tidak mau merumuskan bahwa dosa asal itu justru lahir dari materi. Lahir dari penguasaan materi. Iya, bisa saja implikasi etisnya adalah bahwa dalam materi itulah kita sebenarnya sedang melayani hasrat untuk menguasai materi gitu. Dan konsekuensinya adalah kita menjadi manusia homo faber, homo yang terus manusia yang bekerja itu. Tapi problemnya kenapa itu dianggap sebagai keberdosaan gitu. Tapi apakah ini bisa merespon apakah tepat merespon kalau argumennya Bung Elton tadi seperti apa itu? Maksud saya begini, ada sesuatu yang kemudian dikondisikan dalam refleksi teologis itu, kenapa mereka tidak berterus terang itu maksudnya. Pertanyaan tadi justru kenapa manusia itu jatuh dalam dosa itu punya akarnya dalam teologi ataukah sebenarnya pada akar ekonomi. Padahal kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ekonomi itu menjadi dasar itu kenapa manusia mau bekerja kan? Manusia bekerja dapatkan materi, tapi itu membuat manusia tetap berdosa tuh. Justru ini yang justru kita tahu tuh dalam kehidupan konkret kita, pengejaran terhadap materi apa segala macam tuh itu justru membuat orang tuh saling sikut sana sikut sini tuh. Justru teologi tidak menerangkan secara jelas itu, tapi memberikan suatu rumusan ideal. Manusia jatuh dalam dosa karena kecurigaan, tapi kecurigaan terhadap apa? Kecurigaan terhadap materi pastinya. Atau bisa begini, atau bisa jadi ini. Konsekuensi dari kita merumuskan keberdosaan sebagai satu yang materialistik, buah kita makan materi kan, tapi hukumannya adalah juga sangat materialistik. Anda bekerja, ya kan? Anda dan konstruksi itu kan Anda harus berupaya bekerja dan segala macam. Lagi-lagi ini dikonstruksi sebagai dosa. Nah, ada ketakutan ketika dimensi ini hanya dibungkus dalam dimensi yang idealistik, teologis. Maka pemahaman kita terhadap keberdosaan sebagai suatu materialistik ini dibatalkan dimensi revolusionernya. Maksud saya gini, ketika kita memahami ini sebagai satu dimensi materialistik, bahwa keberdosaan itu kita temukan dalam sebuah penguasaan material dan juga kerja yang akhirnya manusia mengalami self-eksploitasi. Nah, dosa itu kan makan buah, terus hukumannya adalah dia harus bekerja, itu sama dengan dia akhirnya mengeksploitasi dirinya, tenaganya untuk terus bisa hidup kan. Gitu. Nah kalau itu menjadi fondasi cara kita melihat dosa, maka ini akan punya implikasi gitu, bahwa keberdosaan bisa sangat melekat atau diasosiasikan ke dalam sistem yang membuat orang bekerja dalam satu sistem yang eksploitatif. Ngerti nggak? Artinya keberdosaan yang bersifat materialistik, buah dan hukuman terhadap bekerja, itu hanya cocok dalam satu sistem yang sifatnya feodalistik karena ada budak. Orang akhirnya bekerja untuk melayani ini.
kenikmatan seorang, atau dalam sistem kapitalisme ketika kerja dan material itu membuat kita terus mengalami alienasi, atau kerja itu membuat kita selalu ada dalam momen keberdosaan gitu. Bisa jadi Bung, bisa jadi ya, akhirnya tadi ketika momen makan buah dan hukumannya adalah bekerja, itu hanya dibungkus dalam satu konstruksi idealis dan teologi yang bersifat idealistik. Itu membatalkan upaya kita meletakkan keberdosaan itu sebagai satu momen yang sangat materialistik, dan akhirnya keberdosaan itu kita bisa asosiasikan ke dalam sistem yang menciptakan ketidakadilan, karena di situ manusia dalam hubungannya dengan materi dia harus bekerja, berproduksi, tapi karena dalam kerangka itu kan manusia akhirnya dianggap sebagai kutukan, dia harus bekerja terus, dia harus berupaya untuk bisa hidup gitu. Itu kan sebenarnya ilustrasi dari hukuman terhadap dosa gitu. Nah, bisa saja sistem yang melanggengkan ini adalah sistem yang membuat kita hidup dalam keberdosaan, atau keberdosaan itu adalah suatu pengalaman ketidakadilan, injustice ketika kita berada dalam materi. Saya punya maksudnya dari penjelasan Abang tadi itu saya mendapatkan suatu maksudnya insight begini. Teologi itu kemudian menjadi tidak terlibat. Menjadi tidak terlibat karena refleksinya itu dari atas kan? Ya. Bukan dari situasi real. Nah, justru teologi membungkus lagi alasan di balik manusia itu berdosa, bahkan mengajak manusia untuk terus berdosa. Karena materi sebenarnya kalau misalnya dari segi materialistiknya tadi, justru manusia berhadapan dengan buah. Manusia makan buah, manusia berdosa. Tapi untuk membuat manusia supaya tidak berdosa lagi itu apa tuh? Ya. Justru manusia lalu mesti bekerja kan, konsekuensi dari makan buah itu manusia mesti bekerja dan bekerja. Di sana manusia jatuh terus. Tapi teologi tidak memiliki jawaban bagaimana menyelesaikan itu. Maka rumusan yang kemudian muncul adalah kecurigaan. Ya. Itu konsekuensi pertama. Yang kedua, justru karena manusia bekerja, akhirnya di sana tuh orang lebih ke materi, lebih ke individualnya. Ini yang kemudian buat kapitalisme itu merasa paling cocok. Homo faber di sana para budak mesti mereka bekerja. Akhirnya orang merasa keberdosaan dari ini nih, kapitalisme itu tidak lagi menjadi suatu ideologi yang buat manusia merasa berdosa. Atau bisa jadi kalau dalam pembacaan kita, ketika dosa dikaitkan dengan dimensi material yang memaksa manusia untuk terus bekerja dan dalam kerja yang eksploitatif gitu. Karena keberdosaan itu kan membuat manusia bekerja dalam satu kondisi alienasi terus-menerus, dia harus berupaya terus kan gitu. Dan itu sebenarnya itu keberdosaan itu kita bisa asosiasikan ke dalam sistem-sistem yang meletakkan kerja itu sebagai satu yang eksploitatif. Jadi kapitalisme atau feodalisme juga kan kayak gitu kan. Ya artinya justru kita bisa mengatakan keberdosaan itu sebenarnya satu refleksi tentang bagaimana manusia itu jatuh ke dalam sistem yang eksploitatif gitu. Tapi itu mengandaikan kita meletakkan momen itu sebagai dalam satu refleksi yang materialistik gitu kan. Nah, dan ingat loh 2000 tahun kemudian Yesus datang dengan satu peristiwa materialistik juga gitu. Sebelum dia menebus, dia melihat dirinya, pemecahan Ekaristi itu kan kita bisa anggap sebagai momen materialistik karena berhubungan dengan makan kan, tubuh dan darah itu kan dimensi yang materialistik. Tapi itu sebagai momen penebusan gitu loh. Tapi dimensi materialisme di situ tidak lagi dalam konteks kerja yang eksploitatif, tapi materialisme yang berbagi. Kompanion itu kalau saya tidak salah itu bahasa bread, roti ya, kompanion itu ada akar katanya itu roti, tapi berbagi. Jadi Ekaristi adalah sistem yang meletakkan material tubuh itu dalam simbolisasi roti dan darah itu dalam persekutuan persaudaraan yang berbagi gitu loh. Sosialisme itu. Entahlah apa itu. Tapi materialisme awal, materialisme keberdosaan itu, materialisme yang
membuat manusia jatuh dalam satu sistem eksploitatif, ya kan? Dia harus bekerja, tapi materialisme penebusan itu adalah materialisme yang meletakkan roti, Untuk kemudian tubuh, darah gitu untuk dibagikan dalam satu komunio persekutuan. Jadi ada dosa dalam materialisme keberdosaan adalah materialisme yang meletakkan hubungan manusia dengan materi dalam satu sistem yang eksploitatif karena manusia harus bekerja terus karena itu hukuman kan. Tapi materialisme penebusan adalah materialisme yang meletakkan roti dan darah tubuh Kristus itu sebagai satu materi yang harus dibagi dalam satu komunion persekutuan. Wah. Maka saya begini, dari abang punya penjelasan saya kemudian menemukan begini, materi itu kemudian membuat manusia bekerja dalam suatu situasi yang eksploitatif, dan itu justru yang sekarang itu direpresentasikan oleh kapitalisme itu. Justru Yesus atau datang, feudalisme juga. feudalisme itu kan, ketika Yesus datang memecahkan roti itu, Yesus ingin membuat supaya ini kapitalisme itu hanya bisa ditobatkan oleh sosialisme itu. Oh iya. Jadi momen-momen berbagi itu tuh momen-momen yang membuat kita bertobat. Oh iya. Jadi jangan sekedar jangan Tapi ini refleksi ya. ini Tapi refleksi. Kita tidak bisa bilang ini sosialis atau sosial demokrat atau apa, tapi menurut saya esensinya adalah materialisme dalam penebusan. Materialisme penebusan itu adalah materialisme yang dibagikan dalam suatu persekutuan persaudaraan. Berbeda dengan materialisme keberdosaan tadi yang membuat materi itu dalam hubungannya dengan manusia kerja itu berlangsung dalam peristiwa eksploitatif. Begitu. Kalau saya lihatnya gini ya, apa ya? Ini hujan ya. Lagi ini materialisme hujan, penebusan. Tidak mungkin karena percakapannya soal dosa jadi ada siraman rohani dari langit. Kalau saya lihatnya malah justru dengan kerja ini, konsep kerja ini dia menjadi topik yang sangat penting sejak Marx tulis Das Kapital, kemudian sejak itu kan konsep kuncinya soal kerja gitu. Kemudian bergeser ke sini sampai masuk ke wilayah sastra misalnya orang kayak Pramudia Anantatur, kemudian Gabriel Garcia, banyak yang menulis dengan berpatokan pada konsep kerja gitu. Hampir semua elaborasinya mereka itu selalu berhubungan dengan kerja, dan di situ terlihat sekali ada kelas dan lain sebagainya itu di ini elaborasi sedemikian rupa gitu. Misalnya dalam sastra, kemudian di dalam ekonomi politik banyak yang nulis tentang itu gitu. Tapi ada satu poin penting yang menarik justru ketika kita menghubungkan kerja itu sebagai konsekuensi daripada dosa gitu. Kerja itu sebagai apa? Bagian yang tidak terlepas lah ya. Jadi setelah makan buah terlarang itu artinya kau dihukum sebagai manusia gitu. Persis di situ kita kemudian sedang berusaha untuk membatalkan ada satu konsep cinta kasih yang diajukan gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita sedikit hati-hati ya, misalnya lihat ketika kenapa kerja itu dia menjadi penting, saya justru melihat di situ dosa menjadi penting gitu. Untuk pernyataan abang, ada satu pernyataan pentingnya abang tadi soal dosa itu berdiri di antara momen ketegangan antara ketidaksempurnaan dan kesempurnaan gitu. Nah, jadi sebetulnya dia hanya mau bilang momen kerja itu, kalau refleksinya saya, justru dia hanya mau bilang kalau momen kerja ini sebagai momen kita untuk pergi gitu, kita untuk terus menjadi tadi. Nah, berarti kembali ke argumentasi awal tadi ya. Kita untuk terus menjadi gitu. Jadi saya pikir kehadiran dosa itu dia menjadi pusat sentral untuk manusia terus berproduksi. Jadi kita berproduksi tidak dalam pengertian ini saja ya, tidak dalam pengertian materi saja gitu, tetapi dalam hal yang imateri juga gitu.
Nah, kenapa misalnya kita sering ketemu misalnya kalau di Jogja, contoh ilustrasi paling konkret ya. Kenapa ada banyak bapak-bapak yang misalnya jaga angkringan atau misalnya sering jaga-jaga kunci gitu, tempat-tempat kunci. Pokoknya pedagang-pedagang yang kelas menengah ke bawah lah, yang aksesnya memang hanya dan sumber penghasilannya hanya cuma satu. Mereka selalu punya ruang refleksi dengan memancing gitu, meskipun tidak ada ikan di situ. Tetapi di momen itu kita menemukan sesuatu yang baru, bahwa selesai mereka bekerja, ternyata mereka merasa bahwa ada sesuatu yang harus diisi, dan itu yang bersifat batiniah sekali gitu. Jadi persis di situ kenapa kemudian kalau dihubungkan dengan teologi misalnya institusi Katolik misalnya, ini agak sedikit tidak benar juga, tapi kita coba buat kemungkinan lah ya. Barangkali dengan membungkus teologi di dalam konsep kerja yang bersifat materi gitu, teologi yang bersifat materi, justru di situ berusaha untuk mendekatkan teologi ke manusia gitu, mendekatkan Katolik ke proses kehidupan manusia gitu. Hanya barangkali mungkin praktiknya agak sedikit berbeda ya, yang selama ini kita lihat gitu. Tapi di dalam konsepnya, kalau saya lihat, justru dia berusaha untuk mendekatkan, menarik sesuatu yang jauh, supaya kita merasa bahwa selalu diisi gitu, selalu diisi di dalam setiap momen krisis tadi gitu. Kalau saya lihatnya begitu sih. Gitu. Artinya kalau ini kan sebenarnya kembali ke ini ya, argumentasi di awal ya. Keberdosan itu sebagai momen konstitutif kan. Satu kita selalu ada dalam momen krisis, tapi dalam momen itulah kita terus merumuskan, menemukan. Tapi Bro menambahkan bahwa menemukan bukan hanya dalam konstruksi representasi, tapi itu juga dalam satu praksis yang materialistik ya. Kita menemukan bentuk itu dalam dimensi yang sangat material. Nah, argumentasi kedua kita tadi melihat jangan sampai keberdosaan itu ketika direspon dengan cara pandang yang materialistik, kita akan melihat keberdosaan itu sebagai satu sistem yang meletakkan manusia itu dalam satu kerja yang eksploitatif. Karena kalau kita lihat kan momen berdosa itu momen material di mana manusia makan buah gitu, terus dia harus dihukum dengan bentuk kerja yang dalam narasi Alkitab itu kan kerja itu sebagai satu kesengsaraan kan gitu ya. Sehingga keberdosaan sebagai satu yang berdimensi materialistik kita bisa asosiasikan dengan sistem-sistem yang menciptakan sistem kerja yang eksploitatif gitu kan. Dan itu punya konsekuensi politik ya. Kalau respon kita melihat keberdosaan dengan cara materialistik, maka keberdosaan itu sebagai satu ilustrasi dari kebengisan sistem yang membuat manusia mengalami alienasi terus-menerus kan gitu. Nah, akhirnya kita lari jauh ke dalam bagaimana momen materialisme yang dibawa Yesus dengan Ekaristis sebagai satu penanda tentang penebusan salah satunya, dengan dia membagi roti dan anggur sebagai satu ilustrasi tentang makanan kan dan minuman, tapi dalam satu kompanion yang kita coba istilahkan sebagai materialisme penebusan dengan melawan materialisme keberdosaan tadi gitu. Dan tadi menarik tambahan dari Bro tadi bahwa tetap melihat dosa sebagai satu momen konstitutif ada dalam ketegangan ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Dengan itu keberdosaan sebagai momen konstitutif yang mendorong manusia untuk terus mencari dan berkreasi ya. Baik dalam bentuk yang material maupun imaterial. Satu sisi barangkali mungkin ini Abang, kita bisa sebut itu sebagai punishment gitu, sebagai hukuman yang memang sangat ya keji juga ya kadang-kadang ya kalau kita pikir ya. Atau Zizek bilang terkutuk. Iya. Kita terkutuk. Kita seperti dikutuk gitu untuk hidup di dunia dan terus bekerja, terus mencari gitu, mencari sesuatu yang sebetulnya dalam agak sedikit jauh gitu kan. Nah, tapi dari situasi itu ada hal lain yang kita lihat juga bahwa dia juga bisa disebut sebagai
momen yang analisa tentang kerja, tentang ilustrasi tentang memakan buah tadi, kan tidak bisa juga kita lepaskan dari ilustrasi yang lain gitu. Karena misalnya kalau kita lihat bangunan Alkitab gitu, dia selalu terhubung antara satu situasi dan situasi yang lain gitu. Jadi saya pikir kalau itu sebagai diskusi bahan, maksudnya dialog mendasar gitu tentang satu situasi yang kita alami gitu, yang kita mengerti tentang teologi kita hari ini, kita juga barangkali bisa melihat dari dimensi yang lain juga, dari ilustrasi yang lain juga gitu. Karena barangkali itu menjadi penting untuk tidak buat kita terjebak di dalam satu situasi yang memang tidak kita mau gitu. Biar kita tidak terkesan menganggap bahwa ini final gitu. Nah, kemudian yang berikut misalnya, saya sepakat kalau apa yang dipakai kapitalisme hari ini gitu, misalnya yang banyak dikritik oleh kita, itu memang benar-benar mendorong kita pada konsep kerja yang bersifat eksploitatif tadi. Tapi kira-kira pertanyaan saya, kira-kira di bagian itu, di bagian kehadiran kapitalisme dengan sistemnya, kemudian kita merasa bahwa kita disiksa dalam konsep kerja gitu. Kira-kira apa alternatif yang bisa kita lihat untuk coba mencari jalan bagaimana kerja ini dia menjadi berguna gitu. Dia tidak hanya sebagai alat eksploitasi, tapi orang merasa bahwa ketika dia kerja, dia menjadi berguna gitu. Dia menjadi manusia lah minimal gitu. Jadi kira-kira alternatif apa yang bisa kita tahu? Pertanyaan alternatif kalau ngikutin alur logik itu kan berarti itu pertanyaan tentang sistem produksi seperti apa yang berpotensi menciptakan keadilan. Iya. Tapi itu kita diskusi panjang lah. Sungguh sekali ya. Tapi gini Bung, menarik tadi refleksinya ya. Refleksi Bung tentang eksploitasi tadi itu. Karena ada kecenderungan hari ini dalam kapitalisme itu, transformasi kapitalisme, ada semacam proyek ideologis yang membuat kita kerja itu tidak dialami atau tidak dimaknai dalam momen eksploitatif. Oh, kita kerja keras gitu. Tapi diletakkan dalam kerja keras itu kesuksesan, achievement, capaian. Jadi kita berdarah-darah, burning out, lelah, capai gitu. Tapi semua itu dibungkus dalam satu narasi tentang kesuksesan, achievement, dan membatalkan kita punya refleksi tentang eksploitasi. Dan bagi saya, kalau Marxan berhenti di kerja itu sebagai satu dalam kapitalisme eksploitatif itu, tapi kapitalisme akhirnya mencoba membangun satu proyek ideologis yang membuat manusia tidak memaknai kerja eksploitatif itu sebagai satu kondisi eksploitatif. Tapi ada konstruksi ideologis pengetahuan yang terus-menerus dibangun membuat kita memaknai itu sebagai achievement, kompetitif. Anda burning out, Anda lelah, tapi ada jalan keluarnya, ada cari ketenangan. Kerja capek-capek misalnya kemudian mancing. Ya, tidak capek itu kita tidak refleksikan sebagai eksploitasi kan. Iya. Capek itu kita refleksikan sebagai ini momen menuju achievement. Ada fantasi yang kesuksesan, achievement itu adalah fantasi yang terus-menerus ditanamkan. Anyway, ini sudah kalau sangat. Misalnya dari Abang punya penjelasan kemudian kembali ke Abang Tony tadi, tadi itu misalnya dalam kerangka kapitalisme, jadi semacam tadi kita itu ini keberdosaan itu bukan hanya moment to be keberadaan, to become jadi proses terus menerus. Justru di sana kita bukan hanya lagi memproduksi hal-hal yang bersifat materi kan, tapi juga imaterial kan. Dan tadi Ahmad Tony itu dia singgung misalnya kita kerja lelah pulang, jadi ada kesempatan untuk mencari kepuasan batin. Tapi justru di sana untuk saya sendiri tuh
kita tuh semacam sudah ditakdirkan untuk kemudian jatuh dalam ruang-ruang yang sudah dikondisikan oleh kapitalisme itu. Ya, itu jadi tadi. kita masuk kan. Jadi kita macam tadi kayak bilang ideologi itu, memberikan ideologi wacana bahwa Anda justru mereka menjual pengalaman. Tapi di sana keuntungan materi untuk kapitalisme, justru kita bekerja untuk kapitalisme. Okay. Saya tangkapnya gini. Justru ini masih lanjut ya? Lanjut ya? Iya, lanjut. Lagi masalahnya ini lagi asik. saya tangkapnya justru kenapa tadi saya bertanya soal alternatif? Justru karena refleksi saya terhadap momen itu gitu. Jadi orang ujung dari kerja itu selalu melayani pemodal gitu. Atau misalnya orang yang punya alat produksi gitu kan. Jadi tubuh kita itu hanya sebagai mesin gitu, mesin produksi lah. Nah, kalau refleksinya saya misalnya itu karena kita sebetulnya kehilangan alternatif. Jadi kerja itu sudah mekanisasi sebagai sesuatu yang bersifat materi saja gitu. Jadi kerja tidak dilihat sebagai sesuatu yang lain gitu. Nah, dari segi itu ditambah dengan banyaknya semacam janji lah, kita sebut janji manis lah ya, tentang pencapaian dan lain sebagainya. Kalau kau seperti ini nanti kau hasilnya begini. Dengan banyaknya janji-janji semacam itu, kita jadinya kan terjebak. Nah, problem kita adalah justru kita tidak punya alternatif tentang barang ini gitu. Ya, meskipun ini agak sedikit problematik ya, karena bakal akan panjang diskusinya. Tetapi itu bisa menjadi semacam satu refleksi yang tidak bersifat individual saja, tapi dia bisa bersifat menyeluruh gitu. Ya. Kalau saya lihatnya begitu. Tapi ini tadi respon menarik juga ya, tentang peristiwa orang kecil yang middle class ke bawah itu kan, kelompok kelas sosial ke bawah yang akhirnya ada momen dia memancing atau itu kan bisa dianggap sebagai tadi beroperasinya subtilnya kerja kapitalisme kan, yang membuat itu bukan lagi momen ketidakberdayaan secara ekonomi karena selalu menemukan cara mengisi ya. Ini gimana ini kita teman-teman yang menonton? Ini saya kemudian kembali lagi ke pertanyaan mendasar tadi tuh begini kan. Itu tadi kayak singgung tentang ekaristi itu. Saya itu sampai sekarang tuh macam tadi kita di luar kemudian kita berdiskusi kayak bilang bagaimana khotbah-khotbah para imam itu paling kurang menyentuh kan persoalan-persoalan ketimpangan struktural begitu kan, khotbah-khotbah. Jangan sampai kita tidak pernah ke gereja maka tidak pernah dengar. Maksudnya ya memang untuk saya sendiri sampai kalau sejauh yang saya banyak sekali imam yang kemudian khotbah-khotbah tuh lebih bernuansa idealis tuh. Nuansa idealis. Itu kemudian diteguhkan oleh pengutusan tuh. Pulanglah dalam damai kan. Tapi kemudian ketika kita pulang kita mesti cari makan. Jadi Yesus tuh akhirnya begini, memang paradoks betul ya. Dia menawarkan kita untuk berbagi, tapi kita berbagi dalam kerangka ekaristi itu. Jadi pusat orang Kristen ya di ekaristi. Tapi kemudian apakah itu suatu jawaban final? Tidak. Setelah kita merayakan ekaristi, kita pulang, kita mesti mencari makan dulu tuh. Bagaimana kita bisa berbagi jika di dapur ini kosong? Ya, makanya tadi ekaristi itu tidak hanya diletakkan dalam satu ritual itu, tapi yang saya maksud tadi ekaristi itu adalah satu prinsip hidup ya. Bahwa di situ ada materi, ada anggur, ada roti yang itu juga hasil kerja kan. Tapi hasil kerja itu harus dalam spirit berbagi dalam satu komunitas, dalam satu persaudaraan kan. Komunio gitu kan gitu. Nah, yang saya mengerti maksud jadi memang ini kan menuntut kita untuk melihat ekaristi tidak hanya dalam ritual yang bersifat gerejawi, tapi ekaristi itu adalah sebagai satu ilustrasi tentang prinsip dasar ya,
tentang kerja dan berbagi gitu loh, sebagai momen penebusan. Iya. Kalau kita kembali lagi ke topik kita, momen penebusan. Kerja Anyway, sebagai momen Jadi, penebusan. barangkali- Iya. Poinnya itu kerja sebagai momen penebusan. momen penebusan. Iya. Kerja-kerja sosial ya momen penebusan itu. Tapi jangan filantropis ya nanti. Anyway, sepertinya itu ya. Iya, Kita- barangkali begitu Abang. Akhiri, siapa yang mau mengakhiri ini? Seakan sudah membuka, kita berbagilah untuk mengakhiri. Karena abang membuka, saya memulai dengan pertanyaan sama Tony yang Sama mengakhiri. Tommy. Oh ya, oke. Jadi barangkali seperti itu diskusi kita malam hari ini. Teman-teman di mana saja bisa nikmati dengan cara masing-masing. Kita tidak punya kesimpulan tentang hasil diskusi ini. Harapan kita diskusi ini bisa terus berlanjut di tingkatan teman-teman yang menonton dimanapun itu. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dari segi pengetahuan maupun dari segi Ketidakjelasan. Oke teman-teman, terima kasih. Kami dari Jogja mengucapkan selamat malam. Malam.